Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 100. Yang kami hormati Ketua Nadir Masjid Nurul Huda Bapak Haji Ma'in serta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Dr. Andes Haji Edi Purwanto. Yang kami hormati Ketua DMI Ranting Ciracas Bapak Ustadz Ari Supriyanto. Yang kami hormati Ketua RW 10 Kelurahan Ciracas Bapak Sukimin beserta staf. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Gunawan Muslim yang sudah hadir juga di tengah kita. Yang kami hormati guru taklim kita Ustadz Hendro Fadilah Sarjana Agama. Yang kami hormati guru kita Ustadz Jumat. Yang kami hormati guru taklim kita Ustadz Abdul Qadir Jailani Sarjana Agama. Yang kami hormati guru taklim kita Ustadz Fahrul Siddiq. Yang kami hormati guru taklim kita Habib Ahmad Al-Rumai. Yang kami hormati guru kita Ustadz Ahmad Ridwan Lubis. Yang kami hormati Ketua RT 6 RW 10 Kelurahan Ciracas Bapak Haji Sarjianto beserta staf. Yang kami hormati Ketua RT 007 RW 10 Kelurahan Ciracas Ibu Waryati beserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa Bapak Budi atau yang wakil beserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Jihad Ustadz Jumadi beserta staf. Yang kami hormati penasehat DKM Masjid Nurul Fauzan Bapak Haji Abdul Khalim, Ibu-ibu Majelis Taklim RT 007 dan RT 006 RW 10, para tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik, para tamu undangan, dan yang terakhir adalah para panitia yang sudah mendukung kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di tahun 1447 Hijriah.
Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Ridwan Lubis atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Rasulullah teladan dakwah penyiaran global dan hidup berdampingan secara damai. Maka dari itu marilah kita berikan waktu untuk sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Yang kami hormati Ketua Najir Masjid Nurul Fauziah Bapak Haji Mai beserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Fauziah Bapak Dr. Andes Haji Edi Purwanto beserta staf. Yang kami hormati Ketua RW 010 Kelurahan Ciracas Bapak Sukimin beserta staf. Yang kami hormati Ketua DRD Ranting Ciracas Bapak Ustadz Ari Supriyanto. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Gunawan Muslim yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Guru Taklim kita Ustadz Hendo Fadila SAG telah hadir dan tadi balik pulang karena ada acara kembali. Yang kami hormati Guru Taklim kita Ustadz Abdul Ghani Jalani SAG dalam perjalanan. Yang kami hormati Guru Taklim kita Ustadz Faroroji Sidi dalam perjalanan. Yang kami hormati Guru Taklim kita Habib Ahmad Al-Dumai. Yang kami hormati Guru kita Ustadz Ahmad Ridha Lubis. Yang kami hormati Pengurus RT 06. Yang kami hormati Ketua RT 07 Ibu Waryati beserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa Bapak Muki beserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Jihad Bapak Ustadz Jumadi beserta staf. Yang kami hormati Penasehat DKM Masjid Nurul Fauziah Bapak Haji Abdul Khalid. Yang kami hormati Ustadz Juma. Yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim RT 06, RT 07, RW 10. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama dan para sesepuh. Yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu dan para undangan. Dan tidak kami sebutkan satu persatu, mungkin tidak mengurangi rasa takjub dan rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita bisa dapat hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya selalu dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin dan tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga langkah kita akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan remaja dan semua pihak sehingga terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak, Ibu akan menjadi amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh panitia mohon maaf yang seluas-luasnya atas segala kekurangan pada penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan segala kekurangan akan menjadi pelajaran untuk kami agar kedepannya akan lebih baik lagi. Kiranya cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin semua. Akhirul kalam wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Bapak Guru kita Habib Ahmad Abdullah, Ustaz Abdul Wasilah, Ustaz Rumadi, Ustaz Abdul Zailani, serta yang terhormat Ustaz Gunawan Sulim yang malam ini akan dengan tausiahnya, mudah-mudahan apa yang akan nanti dapat terima dari kita semuanya. Yang kami hormati Ketua RT 06 dasarnya, yang kami hormati Ketua RT 7 10 dasarnya, yang kami hormati Mas Salim RT 6, kemudian yang kami hormati para pengurus Nurul Fauzan, yang kami hormati panitia yang telah memberikan waktu atau kegiatan ini sehingga dari awal sampai akhir mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Tidak lupa kami terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya berkah dengan saudara dan mendapatkan sehat semuanya. Saat itu dan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu udah pada makan belum? Kalau belum, sambutannya saya nggak usah lama-lama, biar nanti cepat tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para agama, para masyarakat, wabil khusus penceramah kita Ustaz Gunawan dan sehat selalu, dan juga DKM Nurul Fauzan, Bapak Edi, Bapak Erwin, Bapak Sulkimen, dan juga ada guru saya Hadiyat Hukuman, dan seluruh guru-guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tadi sudah disebutkan oleh panitia karena nggak hafal Pak, tadi panjang, saya nggak dikasih trennya. Namun yuk kita bersama-sama, kita bersama-sama pada malam hari ini yang hadir di Masjid Nurul Fauzan, kami doakan penuh barokah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, banyakkan kemanfaatannya, anak kita menjadi anak soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Insya Allah rezeki kita melimpah, dan insya Allah juga RW jadi seluruh wilayah RW 10 RT 6 insya Allah penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya belum dimuliakan Allah Taala, tentunya menjadikan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa memenuhi undangan yaitu Maulid Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Fauzan. Kita doakan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurahkan kepada keluarga sahabat tabi'in, terutama kerahmatan kepada kita selaku umat Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya salam kenal bagi seluruh warga yang ada di RT 6 RW 10 ini. Saya sebagai ketua ranting BMI Ranting Ciracas, kalau sebutannya tadi disebutkan namanya Ari Supriyatno, itu biasanya orang nggak kenal. Kenalnya nama saya Ali Zula. Jadi biasanya langsung namanya Ari Zula. Salam kenal yuk bersama-sama. Yang pertama tentunya kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh warga yang ada di RT 6 RW 10
Ketua DPRD Ranting Ciracas. Selanjutnya adalah sambutan Ketua RW 10 Kelurahan Ciracas yang akan disampaikan oleh Bapak Sudimin. Kepada Bapak Sudimin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana dulu Pak? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Yang tidak jawab salam insya Allah punya utang lunas. Pokoknya lunas aja, nggak lunas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala murdawati wa salatu wa salam ala rabbil alamin wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji serta syukur atas hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat silaturahmi. Selawat serta salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta sahabatnya. Yang bersama kita hormati, kita muliakan, guru kita bersama, orang tua kita bersama, yang telah hadir di tengah kita, yaitu Habib Ahmad Robi Abdul Nurwain. Semoga beliau diberikan kesehatan, amin, panjang umur. Yang saya hormati, saya muliakan penceramah kita sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Gunawan Muslim. Semoga selalu diberikan kesehatan dirinya. Yang saya hormati Ustadz dari Bula, ini bahasa trennya ini bahasa Bula. Ya, beliau adalah Ketua Ranting DPI Ciracas. Yang saya hormati Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, Mas Edi beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Fauzian Pak Dr. Haji Edi Ruwano. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Saya hormati Ustaz Lubis, Pak Ustadz Faru Rozi, Pak Ustadz Juman. Dan saya hormati orang tua kita juga Pak Haji Abdul Alim. Mungkin ada ketua DKM atau ketua musola, ketua DKM masjid sekitar sini, jajaran RW 10. Saya hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu ustazah, jamaah semuanya. Mohon maaf, Pak Erwin tidak bisa menentukan satu persatu, namun tidak berubah dari salah kami. Yang pertama, tentunya kami Ketua RW dan jajaran, alhamdulillah ini ada Pak Sekretaris hadir atau hadir, ya kan, mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga panitia, jamaah, wabil khusus, warga RT 6, RT 7 diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kemudahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم والله أعلم بحقيقة مراده. Yang saya hormati Ketua Nadir Masjid Nurul Fauzan Bapak Haji Mai, yang saya hormati Ketua DKI Masjid Nurul Fauzan Bapak Dr. Andes Haji Edi Purwanto, Ketua Penyelenggara Bapak Edi, dan Al-Mukarram yang saya muliakan guru kita bersama Habib Ahmad Al-Humay, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Abdul Halim, Bapak Ustadz Ridwan Lubis, Bapak Ustadz Jufri, Bapak Haji Edi Buyono, Ustadz Pak Rozi, Orang Ustadz Hendro Padira, dan Ustadz Abdul Qadir Jalani, guru kita bersama, Bapak RW 10 ya, Kecamatan Kelurahan Ciracas, Bapak siapa tadi? Ya. Bapak RT 06, Bapak Haji Subianto, dan apa nih, RT 10 ya, 10 ya, dan juga mohon maaf jamaah Masjid Jami Nurul Fauzan, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, juga hampir lupa yang pasti hadir, ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Fauzan, semua jamaah ya, bapak-bapak, ibu, adik-adik semua, insyaallah ya, yang sama-sama hadir, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya adalah kita dipertemukan pada malam hari ini, insyaallah, dengan rasa takzim kita, dengan keberkahan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir insyaallah dicatat
sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW telah kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah yang telah kita berikan dari waktu, tenaga, dana, daya dan upaya sehingga terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, insya Allah Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya sampai hari kiamat. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian, Bu, hadir ibu datang. Udah bagi dulu makanannya. Udah bermakan belum? Bareng-bareng makannya ya. Iya. Enggak, masalahnya saya nggak makan ini berdiri. Jadi tolong sebentar aja ya kita ngaji. Karena orang Indonesia itu begitu Bu, Pak. Kita itu mengadakan pengajian itu lihat sikon waktu. Ya, ini bulan Maulid Rabiul Awal. Kita rayakan, adakan pengajian namanya Maulid. Kemudian nanti masuk bulan Rajab, ngadain lagi kita Rajaban. Ya, nanti lagi puasa atau ruahan. Puasa nuzulul Quran. Bu, itu cuman kulit, isinya mau Rajaban, Muludan, Rawahan, Nuzulul Quran, namanya berbeda tapi isinya sama. Apa Bu? Pengajian. Jadi ini kita disuruh ngaji, bukan disuruh, emang wajib. Jadi umat Islam harus ngerti, umat Islam harus pintar. Umat Islam jangan jauh dari ulama. Umat Islam jangan jauh dari agama. Syariat harus kita pelajari supaya kita tidak tergerus oleh zaman. Bu, insya Allah saya sengaja. Memang kalau ngaji itu yang seru ibu-ibu. Bapak-bapak udah biasa. Ya Bib, bapak-bapak udah biasa. Ya, kalau saya ngaji paling ada berapa orang Bib? Ya, ada 5 orang, 10 orang. Kalau ibu-ibu berkah. Ibu ya, alhamdulillah berkah di mana-mana. Ya, tanya sama semua masjid-masjid, pasti majelis taklim pengajian yang paling banyak adalah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu mana ke bawah. Kalau bapak-bapak ya disebut bapak-bapak ngelakuin, pasti ibu ke bawah. Saya ambil contoh. Bu, ini yang gampang begini. Kalau bapaknya jadi RT, paham? Bapaknya jadi RT, ibunya ngikut nggak? Ngikut. Jadi panggilannya ibu RT. Kalau bapaknya jadi RW, ibunya ngikut. Nggak usah pakai dipilih udah. Bapaknya RW, pasti ibunya dipanggil ibu RW. Bapaknya lurah, sama ibu lurah. Tapi coba itu, kalau ada perempuan, maaf banyak sekali, perempuan jadi RT, Bu, ibu laki ngikut kagak? Kagak. Ya, ibu RT itu bapak lah, kagak dah. Tapi apa? Itu suaminya Bu RT. Itu Bu Lurah, suami ikut nggak jadi Pak Lurah? Kagak. Kalau begitu perempuan, ya perempuan begitu. Jadi kalau giliran suami pasti ikut.
Tapi giliran istri mah suami mohon maaf gitu ya, nggak bisa jadi ikut. Nah itu makanya perempuan itu memang menjadi dalam agama itu dia itu jadi tiang negara gitu ya. An-nisa imadun bilan, makanya perhatikan nisa. Ketika Rasulullah wafat itu yang terdengar oleh Siti Fatimah ya, ketika Rasulullah menjelang wafatnya ada 3 ya yang dibisikkan oleh Nabi ke telinga Siti Fatimah. Apa? Di antaranya adalah as-sholat ya, as-sholat. Yang kedua an-nisa, intakun nisa. Yang ketiga ummati. Jadi perempuan mah ke bawah. Bukan, kenapa sih saya nyanyi perempuan? Bukan nyanyi perempuan, nanti gantian gitu ya, bagian bapak yang kita sambil jawab. Karena memang ini peringatan Maulid Nabi adalah sebagai bukti nyata kita cinta kepada Nabi. Bukti nyata kita mengagungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa peringatan seperti ini harus terus kita hidupkan, harus terus kita laksanakan? Ini tadi mohon maaf ya, saya dipanggil penceramah Ustaz Gunawan. Sebenarnya tadi yang mau ceramah Habibur Mai, beliau berhalangan, jadi anak suruh ceramah. Jadi nggak pantas. Jadi saya bukan Ustaz Pak, ya Bu, baru bau Ustaz lah gitu ya, baru belajar jadi Ustaz, baru bau Ustaz. Bu, saya baru bau Ustaz, tapi alhamdulillah mendingan daripada Ustaz bau. Ya Bu, baru bau Ustaz maksudnya gimana? Emang ada Ustaz bau? Ada ya, itu banyak Bu, hati-hati. Makanya hadir pengajian banyak ustadz-ustadz yang yang kita nggak tahu kan latar belakang mereka, pesantrennya di mana, ngajinya gurunya siapa, tiba-tiba bilang maulid bid'ah gitu ya, maulid itu nggak ada dari sononya, tahlil banyak ya. Makanya hati-hati ya, cari di mana kita punya pengajian, gurunya yang memang benar-benar jelas kredibilitas dan integritas keilmuan ini benar-benar diakui. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah, ini sengaja saya nanti akan bahas ya, karena momennya adalah Maulid, bagaimana menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus punya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW? Karena kecintaan kita kepada Nabi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan Nabi kepada kita umat. Lihat Rasulullah SAW, beliau itu dalam Al-Quran punya sifat yang saya baca tadi. Al-Quran surat Al-Ahzab 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, punya sifat azizun alaihi ma'aditum. Satu sifat Nabi, azizun alaihi ma'anitum. Aziz, Nabi itu tidak mau umatnya menderita. Nabi itu tidak mau umatnya merasakan kesusahan, tidak mau umatnya mendapat penderitaan. Nabi itu aziz, mengharapkan supaya umatnya itu selamat, terhindar dari penderitaan. Lihat ketika menjelang sakaratul maut, Rasulullah SAW didatangi malaikat Israel. Israel baca salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, saya dapat perintah dari Allah mau cabut nyawa engkau. Kira-kira Rasul izinin enggak? Bu, Pak,
malaikat Israel datang sama Rasul, nanya mau nyabut nyawa diizinin nggak? Itu Rasulullah. Kalau Israel datang sama kita, umpamanya, Pak, saya Israel mau nyabut nyawa Bapak diizinin nggak? Gimana kira-kira? Kalau ada yang datang sama Israel nanya, kira-kira jawaban kita gimana? Entar dulu dah. Ya Pak, Bu, malaikat Israel datang sama kita nanya mau nyabut nyawa, kira-kira jawaban kita gimana? Entar dulu dah, Israel. Kenapa entar dulu? Anak saya masih pada kecil. Ya, cicilan belum lunas. Ya, anak-anak belum pada sukses, belum pada mandiri. Itu kita mungkin begitu, tapi nggak ada. Ya, model kayak kita Israel nanya agak, pokoknya roh cabut udah gitu. Rasulullah beda. Rasulullah ditanya dulu, izinkan, gimana, siap atau tidak kalau aku harus mencabut nyawa kau? Apa jawab Rasulullah? Siap kalau memang ini perintah Allah. Begitu dicabut, ya rupanya ada rasa sakit. Maka Rasul bilang, ya Israel, apakah begini kau cabut nyawa? Apakah sesakit ini kau cabut nyawa? Maka apa jawab Israel? Benar ya Rasul. Padahal aku cabut nyawa engkau yang paling lembut. Rasulullah itu dicabut nyawa ibaratkan ngambil jarum ditumpukan kapas. Jarum luncrat Betawi, ya luncrat di kapas, dicabut, nggak ada gerakan, nggak ada rasa sakit kalau seperti itu. Kalau kita lain, kalau kita mungkin kayak nyabut singkong di tanah. Alhamdulillah, ya dicabut bertak-bertak dari betis naik, ya ke paha, naik lagi ke perut, naik ke dada, kayak nyabut singkong, ya kayak nyabut paku dari kayu pakai lingkis kerak, begitu mungkin sakitnya luar biasa. Tapi Rasulullah tidak. Begitu lahirnya malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, begitu lembut, tapi masih ada sakit. Apa kata Rasul? Ya Israel. Maka kalau memang rasa sakit seperti ini dicabut nyawa, maka Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankan rasa sakit sakaratul maut atas umatku, wa syahidni alaihi. Maka beratkanlah semua aku yang akan merasakan. Jadi Rasulullah bilang, biarin saya merasakan sakit yang dirasakan oleh umatku. Yang penting umatku nanti sakaratul maut dia tidak merasakan sakit. Cintanya Rasulullah sama kita dulu. Sampai sakaratul maut kita diwakilkan sama Nabi. Pemimpin mana yang mau wakilin sakitnya rakyat? Pemimpin mana yang mau menderita? Yang penting rakyatnya senang, boro-boro. Yang ada, yang penting gua senang, yang penting keluarga gua senang, masalah rakyat menderita, sabodo teuing. Bodoh amat. Itu pemimpin kita. Rasulullah tidak. Yang diperhatikan, yang dirasakan azizun. Jangan sampai umatnya menderita. Jangan sampai umatnya merasakan rasa sakit, maka biarlah aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Ini Rasulullah itu menjelang wafat. Dan bahkan sebelum itu, ya Nabi, ya ketika itu memang selalu bersama dengan malaikat Israel. Ketika ditanya, sebelum tadi nanya Israel, gimana Rasul ini enggak? Begitu Nabi jawab, tunggu mana Jibril, kan gitu ya. Saya siap dah dicabut nyawa, yang penting panggil Jibril dulu. Begitu Jibril datang di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Akhbirni ya Jibril, mali indallah minal karamah. Nabi mau dicabut nyawa, tanya dulu sama Jibril, ya Jibril,
Kalau sekarang saya mau dicabut nyawa, saya mau dipanggil ke hadapan Allah, maka apa yang Allah berikan buat saya? Kemuliaan buat saya. Kemuliaan, kehormatan apa yang Allah berikan buat saya? Kata siapa? Kata Rasulullah. Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya innas sama qad mutihat. Kehormatan buat engkau Rasulullah. Lihat tuh, pintu langit udah kebuka. Jadi Rasul mau dicabut nyawa, langit pintunya udah dibuka. Wal malaikatu sufufan yantaziruna liruhikal karim. Malaikat udah berbaris. Bahasa sini mau berewot kali ya. Ya, udah pada berjejer gitu. Jadi langit udah dibuka, malaikat udah berbaris, siap mau ngapain? Menunggu ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ruhnya itu nggak terbang kayak kita. Kayak kita langsung naik ke atas, Rasul nggak itu estafet para malaikat menyambut, mengangkat daripada ruh yang mulia dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mendengar ya Jibril, itu kan buat saya. Langit sudah terbuka, malaikat sudah berjajar, untayan, lambayan, tangan bidadari menyambut ruh yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Nabi masih kurang kuat. Itu kan buat saya ya Jibril, buat umat saya mana? Tuh, udah dikasih kesenangan, udah dikasih fasilitas, udah dikasih sambutan yang begitu hebat, masih mikirin kita, Pak. Masih mikiran kita umatnya. Itu cintanya Rasulullah sama kita. Coba kalau ada pemimpin Pak, Bapak udah senang, ya silahkan udah duduk di kursi empuk, kan itu. Mana ada itu pendukung saya, kagak. Lupa sama kita. Padahal waktu kampanye panggil sekali dari jemaah ya, bantuin saya. Caleg bisa begitu. Di sini ada nggak gitu tuh? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau di sana banyak mah. Belum, mana belum? Ya, di Ciracas pun itu banyak. Begitu nyalek datang ke Ustaz biasa, masih sarung, masih BHS, sobat dari caleg. Ya, jadi kalau Ustaz beli BHS mah nggak buat saya, minimal buat beli beras kami dah. Tapi begitu, ya masih segala macam ini itu. Begitu udah jadi, nah itulah ya pemimpin kita seperti itu. Begitu jadi malu lupa sama kita. Nomor HP-nya ganti. Begitu naik aja, duduk di kursi gitu kan, udah empuk, dapat tunjangan gaji gede, dihubungin, nggak nyambung. Kenapa? Handphonenya kan. Ternyata nomor kampanye sama nomor udah jadi caleg beda. Itu pemimpin kita. Tapi Rasulullah tidak. Fasilitas sudah diberikan, kenikmatan, kesenangan, keberkahan, kemuliaan, masih mikirin kita umatnya. Umat saya gimana ya Jibril? Kalau itu saya, umat saya gimana? Maka turun perintah Allah. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, Allah sudah haramkan surga. Ini haramtul jannata ala sa'il umam hatta tadkhulaha ummatun. Aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umat engkau masuk ke dalam surga. Baru nanti tenang. Begitu dengan umatnya dapat surga, dapat fasilitas, Nabi tenang, silakan Jibril cabut. Ya, itu cintanya Rasulullah. Jadi aziz, Nabi nggak mau kita menderita. Yang kedua, sifat Nabi harisun. Apa itu harisun? Harisun kalau kita mah kepikiran mulut, kebayang mulut. Yang terbayang oleh Nabi adalah kita umatnya. Semenjak Nabi hidup sampai menjelang wafat, bahkan nanti di hari kiamat, yang terbayang adalah kita. Yang menjadi pikiran Nabi, yang mengisi pikiran Nabi adalah kita umatnya yang diperhatikan oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi hijrah, ya Nabi mau hijrah karena udah diancam sama orang kafir Quraisy. Begitu Nabi mau hijrah, Nabi panggil semua, ya
para umat yang sudah ikut kepada Nabi, sahabat-sahabat panggil, wahai tuan-tuan sekalian, perintah hijrah sudah turun, ya silahkan kalian berangkat menuju ke kota Madinah, tinggalkan kota Mekah, silahkan kalian, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu berangkat duluan, kamu ya Rasul belakangan. Tuh, perintah hijrah Nabi belakangan, duluan masyarakat, warga, umat, sahabat berangkat duluan. Kenapa duluan? Karena cintanya Nabi kepada umat. Yang dicari orang kafir Quraisy itu Rasulullah. Kalau Nabi berangkat duluan, ya, atau bareng-bareng, nanti dikejar bisa membahayakan kepada semua jamaah. Makanya Nabi belakangan berangkat dulu. Kalau pemimpin kita enggak, ya begitu ada bencana, ada musibah, ya perhatian, dia upah pokok, dia berangkat duluan. Masyarakat mah ditinggalin. Itu Rasul tidak demikian. Dia Nabi ceritanya sama kita. Bahkan ketika Nabi nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, yaumul ba'ats, dunia sudah hancur, kiamat terjadi, maka disitulah namanya yaumul ba'ats. Maka Jibril perintah, ya Jibril, kata Allah, turun, cari makam kekasihku Muhammad. Kalau sekarang nyarinya gampang, ya di Madinah, di Masjid Nabawi, itu makam Rasul mungkin gampang. Tapi nanti di hari kiamat, kalau dunia sudah hancur, hari berbangkit, itu sudah rata dengan tanah, nggak ada lagi bangunan. Udah nggak ada lagi Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, udah nggak ada. Yang ada adalah ya apa, hamparan tanah, ya rata semuanya. Bahkan tidak ada lagi itu wallahualam, ya artinya sudah rata, tidak lagi ada tanah-tanah. Apakah ini Indonesia? Udah nggak kelihatan, semua rata sama. Maka Jibril turun itu bingung, mana makam Rasulullah? Jibril turun ke dunia, nggak alam itu untuk cari di mana makam Rasulullah. Panggil Rasulullah, ya Muhammad, panggil, ya Rasulullah, ya Abul Qasim, ya Sayyidat Sadat, ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Nabi tidak menjawab panggilan malaikat Jibril. Keliling-keliling, muter-muter, panggil nama Muhammad dengan sebutan yang begitu banyak, dengan kehormatan yang begitu banyak, tidak ada jawaban. Naik malaikat Jibril. Begitu naik, lapor sama Allah, ya Allah, aku panggil kekasihmu Muhammad dengan namanya yang begitu banyak, tapi beliau tidak menjawab. Maka berikan petunjuk, ya Allah, harus aku panggil dengan Muhammad kekasihmu. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, jangan kau panggil kekasihku dengan namanya, jangan kau panggil kekasihku dengan Muhammad, dengan asma'nya yang banyak, tapi kau panggil dengan apa yang ada dalam hatinya. Siapa? Kau sebut umat. Maka panggilan itu diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril, panggil kekasihku dengan sebutan Syafi'al Muslimin. Syafi'ah yang memberi syafaat, muslimin yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita umatnya. Turun Jibril, panggil, cari Rasulullah dengan panggilan, ya Syafi'al Muslimin. Hai yang memberi syafaat orang-orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Umat. Begitu dengan muslimin, begitu dengan sifat umatnya disebut, Nabi menjawab, labbaik, labbaik ya Jibril. Apa itu? Nabi menjawab. Dipanggil nama kagak jawab, tapi dipanggil umat Nabi langsung jawab. Begitu menjawab, wahai Rasulullah, ini hari berbangkit, bangkitlah, bangun dari kubur. Begitu pertama Nabi bangkit, dan memang yang pertama dibangkitkan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangkitkan Rasul, kalau kata kita mah kucek-kucek mata. Begitu kucek-kucek mata, kagak ada perubahan.
Robo lebar semuanya, ya tanah semua, hamparan tanah yang memanjang. Begitu kucuk mata, Rasul tanya, di mana ini ya Jibril? Ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Hadza gimana? Mamba'asana memang koordinat terus. Hadza mawa'adar rahman wa sadaqah dalam Yasin kan itu. Hadza mawa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah bahwa ini adalah hari pembalasan hari kiamat. Kiamat, iya betul ya Rasul. Begitu kucek mata tahu kiamat, yang ditanya siapa? Begitu tahu ini hari kiamat, dilihat kiri kanan tidak ada siapa-siapa. Siang ditanya pertama, kita aina ummati ya Jibril? Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku? Itu kita yang disebut. Kalau yang lain mungkin mana istri saya, mana bini saya, mana cucuku, kan gitu. Ya, kalau kita dipanggil itu pertama, mana anak saya? Gitu. Tapi Rasul tidak. Keluarga tidak disebut, bangsa tidak disebut, tapi kita umatnya yang disebut. Demikian cintanya Rasulullah kepada kita. Bahkan begitu bangkit manusia semuanya, itu dalam riwayat di padang mahsyar manusia semua dikejar-kejar oleh api neraka. Tidak jelas ini mau kemana. Ya, lari ke sana dikejar api, lari di sini dikejar api, lari minta tolong. Pada siapa tuh? Coba siapa tahu Nabi Adam adalah bapak yang kita. Siapa tahu Nabi Adam bisa nolongin. Lari semua lompat kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Tolong minta kepada Allah, kepada Tuhan supaya diputuskan kami. Jangan begini nih, kagak jelas. Kemana-mana dikejar sama api. Kalau memang neraka dah. Itu sampai mau itu. Kalau masuk neraka dah, jangan begini dah. Susah sengsara. Dikira neraka itu lebih ringan daripada pada masa saking apanya? Saking capek, panas, ya kagak jelas sampai mereka bilang udah biarin ya kalau mau neraka orang kalau udah panik begitu Pak. Ya, akhirnya apa Nabi ada bilang? Mohon maaf, saya tidak bisa nolong kalian. Kenapa? Saya punya dosa. Dulu melanggar larangan Allah makan buah multi. Gara-gara saya kalian jadi turun ke dunia, makanya saya nggak bisa tuh coba cari teman kepada Nabi Ibrahim. Lari kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, tolong kami, selesaikan kami, keluarkan kami dari tempat ini. Minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kami diberikan ketentuan. Kalau masuk surga, neraka, jangan begini dah. Udah payah, udah capek. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Mohon maaf, saya tidak bisa menolong. Saya juga dulu pernah bohong. Kapan Nabi Ibrahim bohong? Waktu ngancurin patung. Ya, waktu ngancurin berhala Ibrahim itu taruh. Jadi patung-patung yang kecil tuh dia hancurin. Kayak kampak dia hancurin semuanya. Begitu habis semuanya, disisain yang paling gede. Jadi yang paling gede kami diaturin. Itu kampaknya dikalungin di leher patung yang paling gede. Pinternya Nabi Ibrahim. Begitu dia habis ngancurin patung yang paling gede dikalungin kampak, Nabi Ibrahim ya ditangkap, diinterogasi. Ibrahim, benar kamu yang ngancurin patung-patung saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Mohon maaf Tuhan, bukan saya yang mencuri, tapi lihat tuh buktinya, kampaknya ada di mana? Ya, ada yang paling gede. Iya mungkin itu ngamuk. Yang kecil-kecil pada disembah saya, ya enggak disembah ngamuk. Apa katanya? Oh bukan. Tidak mungkin, mana bisa patung hancurin, kan? Jadi hujahnya sendiri gitu. Mana mungkin patung yang gede bisa hancur dong, nggak bisa kemana-mana. Kata Ibrahim, udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi malah disembah. Tapi tetap aja ya,
namanya penguasa, ya pun kita benar tetap aja salah. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Itu bohongnya Nabi Ibrahim. Nggak bisa lari sana kepada Nabi Isa, lari kepada Nabi Isa, berangkat rame-rame menuju Nabi Isa, minta tolong supaya kami diberikan keputusan. Apa kata Nabi Isa? Mohon maaf, saya juga punya salah. Apa salah saya? Saya pernah dianggap anak Tuhan oleh umat saya. Makanya Isa itu katakan Ibnullah. Ya, kata mereka orang-orang Nasrani. Ya, makanya saya tidak berani. Oleh karena itu, alaikum bi Muhammad. Saya tidak sanggup memberikan pertolongan kepada kalian. Alaikum bi Muhammad. Cari kepada Nabi Muhammad. Berangkat semuanya rame-rame menuju kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan keputusan buat kami, keluarkan kami dari tempat ini, pastikan. Maka Nabi dapat perintah, ya faqdi ma anta qadi. Akhirnya Nabi tidak banyak ya bicara, langsung Nabi sujud. Nabi sujud, tidak bangun. Begitu bangun ada perintah dari Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya Muhammad angkat kepalamu. Was'al tu'ta. Ya, minta apa yang kamu minta akan aku berikan. Wasfa' tusyaffa. Mintalah syafaat kepada siapa saja yang kau akan berikan syafaat. Maka Nabi minta tuh. Ya, Nabi minta. Makanya inilah syafaatul uzma Rasulullah. Yang kita kenal syafaat yang terbesar Nabi adalah mengeluarkan kita daripada masyarakat. Nabi memberikan syafaat kepada kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Bahkan memang likulli nabi dakwatun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa. Nabi-nabi yang lain doanya diijabah, Nabi juga sama, pokoknya diberikan fasilitas. Setiap nabi begitu angkat tangan doanya diijabah. Tapi nabi yang lain udah dipinta di dunia. Nabi Nuh udah minta. Ini umatnya membangkang. Nabi Nuh minta, ya Allah, udah dah umatnya udah pada bandar, siksa aja dah. Udah minta Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh nggak berkuasa. Ya, umat Nabi Nuh disiksa. Nabi Ibrahim, ya semuanya nabi yang lain udah diminta. Doa mereka para nabi sudah diminta waktu di dunia, bahkan umat mereka udah disiksa gara-gara doa nabi mereka sendiri. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh dan sebagainya itu disiksa. Tapi Rasulullah tidak pernah diminta. Kalau umat Nabi Nuh begitu bandel, ya Allah turun aja, turun banjir, itu. Umat Nabi Lut homoseksual, udah bandel, turunkan siksa, diazab oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah minta untuk menyiksa umat. Yang contoh kecil saja, ketika Nabi hijrah ke Taif, karena di Mekah sudah diancam, udah ada gangguan fisik. Bukan hanya mental tapi fisik, menyakiti badan Rasul dan sahabat-sahabat. Maka Nabi mau berangkat kemana? Ke Taif. Dengan harapan kalau di Mekah sudah diancam, dilempari batu, diancam mau dibunuh, Nabi berangkat ke Taif. Dengan harapan di Taif ada sambutan. Dengan harapan orang-orang Taif menyambut Nabi, memberikan suaka hukum perlindungan. Begitu Nabi berangkat ke Taif, belum masuk kota Taif, Nabi udah disambit, bukan disambut. Kalau disambut suruh masuk silahkan. Tapi Nabi disambit pakai batu, ya anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya itu siapin batu melemparin Nabi. Nabi terluka kakinya, kulitnya berdarah, ya Nabi berdarah-darah, lari. Bahkan Nabi sembunyi di satu tempat. Ketika Nabi sedang merasakan sakitnya dari lemparan orang-orang kota Taif, Nabi sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang Taif, turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Kalau bahasa kita, ya Muhammad, kamu itu kekasih Allah, kamu itu pilihan Allah. Kalau mau angkat tangan doa minta sama Allah, akan aku azab ini orang-orang Taif.
akan aku cabut itu gunung-gunung, akan aku lemparkan kemana? Ke mereka yang ada di Taif. Itu malaikat Jibril. Malaikat aja yang gak punya nafsu kesel juga. Ya, melihat orang Taif kok Nabi disambit, Nabi dilempar, itu malaikat. Tapi apa jawab Nabi? Ya, kalau kita apa? Kita lagi disakitin sama orang, dijahatin sama orang, Jibril turun, bang, mau ngapain orang? Kita bunuh, mati aja udah. Begitu kita. Ya, orang kesal sama kita, fitnah, nyakitin, Jibril turun, udah mati kan orang. Ya, tapi Rasulullah begitu Jibril turun dibilang, udah hancurin. Apa kata Nabi? Ya Jibril, ini lampu asma'adan. Hai Jibril, aku tidak diturunkan untuk melaknat. Wa innama bu'istu rahmatan. Tapi aku diutus untuk memberikan rahmat. Jadi Nabi gak pernah tuh angkat tangan supaya umatnya disisa, enggak. Ini dakwah Nabi seperti itu. Biarin orang tuanya nyakitin saya, biarin mereka yang sepuh-sepuhnya nyakitin saya. Siapa tahu anak-anak mereka, generasi-generasi setelah mereka iman kepadaku. Itu dakwah Nabi. Kalau orang tuanya tidak suka, kalau orang tuanya jahat, siapa tahu anaknya iman. Itu Nabi dakwah seperti itu, dengan rahmatan lil alamin. Makanya dakwah kita seperti Nabi. Kalau ada orang yang wajar lah, yang benci, manusia itu pro kontra, ada yang senang, ada yang tidak, itu wajar. Jangankan kita, Nabi saja diancam, Nabi saja disakiti, apalagi cuman pengurus masjid, apalagi cuman ketua masjid, apalagi cuman DKM, apalagi cuman istilahnya ustadz seperti kita ini. Nabi saja disakiti, wajar ada pro dan kontra. Gimana menyikapinya? Banyak-banyak tawakal kepada Allah. Maksudnya gimana? Ikuti Nabi. Kalau sekarang mereka benci orang tuanya, siapa tahu entar anaknya ngaji sama kita. Orang tuanya nggak senang sama kita, siapa tahu cucunya ngaji sama kita. Itu dakwah Rasulullah. Jadi kita berdakwah itu lihat ya, menjadi contoh tauladan kita adalah Rasulullah. Benar, tidak menggunakan kekerasan. Lain sama Nabi yang dulu. Kalau Nabi yang dulu udah angkat siksa. Nabi tidak. Jangankan sama orang muslim, orang kafir pun ya, Nabi selalu memberikan keamanan kepada mereka. Makanya Nabi itu punya sifat harisun. Ya, Nabi itu begitu mengharapkan, begitu mencintai, begitu ada dalam pikirannya adalah kita sebagai umat. Lalu bagaimana? Kalau Nabi cinta sama kita, wajar. Sebagai umat istilahnya berbalas budi lah. Nabi cinta sama kita, masa kita tidak cinta sama Nabi? Cinta Nabi begitu besar kepada kita, kita cukup balaslah dengan perhatian sedikit aja lah. Nggak terlalu banyak, susah mungkin. Ya, apa? Jangan sampai kita terpisah dengan Nabi. Maka salah satu agar kita bisa membalas budi kepada Nabi, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi. Kita berselawat kepada Nabi, kita membaca selawat kepada Nabi. Ini adalah timbal balik rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita hidupkan dengan peringatan Maulid, dengan kita baca selawat, dengan kita peringati Maulid Nabi. Ini adalah mungkin mudah-mudahan sebagai bukti kita balas rasa cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah yakin, karena Rasul akan hadir, ya, akan hadir ketika nama Nabi disebut. Rasul akan hadir di tengah-tengah kita. Lihat Al-Anfal ayat 33. Ya, wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab, tidak akan turunkan musibah, tidak akan turunkan bencana wa anta fihim, selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Anta itu dhamir mukhatab. Anta itu adalah isinya Rasulullah.
Jadi gimana? Selagi Rasulullah ada di tengah-tengah kita, selagi Rasulullah berada di lingkungan kita, wa makanallah liyu'adzibahum, Allah tidak akan azab kalian. Jadi kalau pengen kampung kita aman, negara kita aman, hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Dengan cara apa Rasulullah hadir? Dengan cara kita bersolawat, menyebut nama Nabi, memperingati maulid Nabi. Insya Allah kita hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kampung kita ini. Insya Allah Allah jaga. Insya Allah Allah amankan kampung kita. Insya Allah Allah berikan keberkahan kampung kita dengan kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sebagai bukti cinta kita, tanamkan mahabbah kepada Nabi, juga kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Awas, kalau kita bapaknya kita peringati maulid Nabi, kalau kita orang tua kita muliakan, kita ramaikan, makmurkan salawat kepada Nabi, jangan sampai anak-anak kita terputus, jangan sampai anak-anak kita beda haluan. Jaga pergaulan anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah, kenalkan anak-anak kita, generasi muda kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara figur yang paling hebat, figur yang menjadi contoh tauladan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tidak ajarkan, tidak kenalkan kepada Rasulullah, maka anak-anak kita akan mencari figur yang lain, artis, ya, atau bintang-bintang Hollywood, atau bintang-bintang film, atau selebriti dan sebagainya macam. Mereka akan cari figur seperti itu. Tapi kalau kita kenalkan dengan Rasulullah, kita kenalkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, tanamkan mahabbah kepada mereka, kepada durian mereka, kepada keluarga mereka, insya Allah mereka akan ikut jalur kita. Anak-anak kita akan nyambung terus menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati ya, yang sedang ramai di mana mereka sudah mulai memisahkan kita dengan Rasulullah, memisahkan bukan dengan Nabi, diputus dengan dunia Nabi, dengan para habaib, dengan para ulama. Dibilang ini habaib, tidak ada hubungan dengan Rasulullah. Dunia bukan turunan Nabi, terputus. Ya, nasabnya terputus, itu iman. Ya, ya, sekarang hati-hati anak-anak kita yang megang handphone, yang buka-buka YouTube, ya, di TikTok segala macamnya, jangan sampai terpengaruh. Justru kita kenal, itu nyambung, sanadnya insya Allah nyampe. Dari sana Rasulullah, keluarga Nabi, sahabat Nabi, tabiin, terus sampai kepada ya dunia Nabi, terus kepada ulama-ulama, terus sampai kepada kita, itu nyambung insya Allah sanadnya kepada Rasulullah. Jangan terpengaruh yang sudah terbukti ya menjauhkan kita dari para ulama, dari para habaib. Kalau mereka sudah hilang rasa mahabbah kepada zuriat Nabi, kepada para habaib, kepada para ulama, mereka mau berguru sama siapa? Mereka mau ngaji sama siapa? Yang ujung-ujungnya nanti ya mereka akan berguru kepada kiai internet ya, yang menghalalkan maulid, mengharamkan maulid, bid'ahkan tahlil bid'ah nanti. Maulid bid'ah. Nggak ada tuh acara maulid kan itu ya, nggak ada itu acara isamiran, nggak ada itu acara tahlilan. Udah semuanya cukup dengan yang wajib saja. Ini terkadang ya kita nggak sadar, kita masih kuat karena kita masih ngaji, tapi kita jangan sampai lengah. Anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas kontrol. Kenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini investasi kita. Ini adalah aset kita. Kalau hari ini kita peringati maulid, mudah-mudahan besok generasi kita pun akan peringati maulid. Kalau hari ini kita bersolawat, mudah-mudahan anak-anak kita pun bersolawat kepada kita. Kalau hari ini kita tajim kepada para ulama, kita tajim kepada para baik, mudah-mudahan anak-anak kita pun akan tajim kepada para ulama dan habaib. Insya Allah, kalau ini sudah kita terapkan, anak-anak kita menjadi muhibbin mahabbah pada ulama, para habaib, orang tuanya kebahagiaan nanti.
Kita dalam kubur nanti pahala akan mengalir. Kenapa? Akan jadi anak yang soleh, doa-doa mereka akan sampai kepada kita. Insya Allah. Jadi hikmah daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW malam hari ini adalah satu, yuk tanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dua, turunkan mahabbah cintanya kepada anak-anak kita. Rangkul, jaga mereka, bentengi mereka, jangan lepas dari kontrol. Sebab kalau anak kita udah lepas kontrol, biasanya mohon maaf Bu, yang punya anak perempuan terutama ya, yang masih SMP ya atau SMA, kontrol. Kalau jam 9 belum pulang, tanya di mana, cari, jangan jong-jong, tahu jong-jong ya. Kita tidur nyenyak, anak kita keluyuran perempuan. Bukan berarti laki kagak boleh, sama anak laki juga. Kalau perempuan tahu belah-belah, khawatirnya terkena pergaulan bebas. Kalau laki-laki khawatirnya ikut tawuran, coba ya, ikutlah segala macam. Makanya hati-hati dikontrol. Kenapa? Ini kewajiban orang tua kepada anak-anak kita. Ini jadi pertanyaan nanti di akhirat. Kalau kita ibunya ngaji, kita aktif di majelis taklim, sementara anak kita biarkan, nanti anak jadi musuh buat kita. Anak jadi fitnah buat kita. Kalau bapaknya hadir pengajian, hadir majelis taklim, anaknya nggak diperhatikan, nanti anak akan datang nuntut sama kita. Makanya jangan sampai itu terjadi. Yang terasanya lagi, kalau kita nanti mati, begitu kita sudah terbujur kaku, di situ kita butuh anak-anak kita. Kalau kita sudah tergeletak terbujur kaku, senang orang tua, datang anak perempuan masuk doain baca yasin, anak laki-laki tahlil ya, anak-anak kumpul baca doa, senang orang tua. Investasi terbesar orang tua adalah ketika kita mati, nanti anak-anak kita bacain doa buat kita. Itu hebat. Tapi nauzubillah, celaka luar biasa. Belum aja masuk kubur udah disiksa sama anak-anak kita. Kita lagi terbujur kaku, anak-anak kita boro-boro doain kita. Udah rame rebut warisan, ini kontrakan buat ribut. Ya, ini kenapa? Karena mungkin, mohon maaf, jangan salahkan mereka anak-anak kita, tapi salahkan kita orang tua tidak mampu mendidik, mengajarkan agama kepada anak-anak. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya yang hadir pada malam hari ini bisyafaat Rasulullah dengan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah solehkan putra dan putri kita, insya Allah akan menjadi penolong kita ketika kita nanti mati, ketika kita mati berada di dalam kubur. Insya Allah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan ya daripada peringatan Maulid Nabi ini Allah catat, Allah tulis langkah kita, rasa kantuk kita, letih kita, lelah kita, pegel kita, semua ya yang kita rasakan malam hari ini sebagai kifarat dosa, sebagai nanti jaminan kita insya Allah akan mendapat syafaat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kesalahan datang dari kebodohan diri saya, apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Muslim. Semoga dari ceramah yang disampaikan oleh beliau kita bisa mendapatkan ibrahnya dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sebagai wujud mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad. Selanjutnya adalah doa penutup. Doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Habib Ahmad Al-Gumai. Kepada Habib Ahmad Al-Gumai dipersilakan.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نحيا ولا نموت ولا نبات إن شاء الله تعالى إن العام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا بالهدى واجعل ممن نسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على النور عن نور سير الأسرار الدريان الأغيار مفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المحتر وآله الأدهار وأصحابه الأغيار أدانا نعم الله وإفضاله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Baik, dengan berakhir doa penutup dari guru kita Habib Ahmad Al-Dumai, berakhir pula kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nurul Fauzan 1447 Hijriah. Semoga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan terbaik sebagai umat Nabi besar Muhammad pada lain kesempatan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada keliru dari kami penyelenggara. Mohon diucapkan terima kasih banyak. Baik, selanjutnya adalah kegiatan foto bersama dengan guru-guru kita. Nanti bapak-bapak bisa bersamai. Posisinya Oh
Iya, saya